Nggak ada, kita tunggu lagi. Kita mulai aja. Nah, kalau santai. Oh, maju ke rame. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amwatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kita hormati, lalu monggo kita ngaturaken puji lan syukur wa sallimun Allah taala karena rahmatipun kita tasih dipun paringi umur panjang, kesempatan saged silaturahim wonten keluarga Bapak Haji Ahmad Tabrani kanthi tutul sendiri sami kala. Monggo kita lafalaken kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mugi tansah katutut junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, so peneribun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, siang enjang menika kita pengaosan utawi kumpul jamaah haji 12/6 ingkang sampun umur pinten iki kira-kira? 12. Umur 12 tahun. 12 tahun. Ya. Udah lama ya. Iya, silaturahim, nyambung persaudaraan, ngukuhaken kekeluargaan, senambi ngeces hingga sebatas kita rasa jagi kemakmuran agenipun nindakaken ibadah haji pramila wonten enjang menika. Monggo kita awiti kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kados biasa samangke kita tadarus Al-Qur'an saha midhangetaken tausiah saking Bapak Amri kanthi menika. Apa sambut betul? Sambut betul ya. Ya, sebelum kita aturaken Bapak Amri, kita semanggaken Bapak Ahmad Tabrani selaku tuan rumah. Moga kita semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini kita grup Mispalah 12 tahun yang lalu masih tetap eksis dan masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan-pertemuan rutin yang harus kita laksanakan setiap tertentu dapat kita langsungkan sampai dengan. Untuk itu sekali lagi terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir di tempat kami, di mana rutinitas dari kegiatan ini semoga akan tetap berlanjut untuk selamanya. Yang kedua, terima kasih juga kepada Pak Ustadz Amri, di mana pada pengisian pengajian dimanapun tetap selalu eksis walaupun jauh dan dekat rumahnya setiap kesayangan. Itulah mungkin harapan kami, dan sekali lagi semoga kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan dalam rangka hidup selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian prakata dari Bapak Ahmad Tabrani, semoga menjadi pemicu kita semua. Setiap 2 bulan sekali kita usahakan untuk bisa bertemu ya. Karena warganya ya, alhamdulillah masih utuh ini ya, masih utuh. Maksudnya masih utuh itu
Yang tidak hadir kan ada, namun kan sudah ya seperti Pak Panggung, Pak siapa itu? Pudut. Terima kasih, dan selanjutnya kita sampaikan kepada Bapak Ustadz untuk memimpin tadarus serta tausiahnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, sebagaimana biasanya kita tadarus terlebih dahulu sebelum pengajian, dan hari ini tadarus kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat 84 ya. Al-Baqarah ayat 84. Ya. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Thumma antum
أولئك تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان يخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون غافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم
جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين
علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita
Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat nanti. Bapak sekalian yang dimuliakan, kita juga memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dimudahkan dan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri pengajian rutin kita ya di kediaman di tempat Bapak Haji Tabrani. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai amal soleh dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita masing-masing. Dan demikian pula untuk Bapak Haji Tabrani dan keluarga atas apa yang beliau sediakan dan siapkan untuk pengajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik, memberikan keberkahan pada diri keluarga Pak Haji Tabrani. Bapak sekalian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim ya, kita diperintahkan untuk wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekal-bekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan ayat ini meskipun turunnya adalah berkenaan dengan kebiasaan sebagian orang-orang dahulu ketika melaksanakan ibadah haji, mereka sengaja tidak membawa bekal dengan alasan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian ketika mereka berada di tanah suci dalam pelaksanaan ibadah haji, ya mereka terpaksa untuk meminta-minta dan mengharapkan kebaikan orang lain agar bisa bertahan hidup ya, selama menjalankan ibadah haji. Maka kemudian turun ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, bahwasanya dalam melaksanakan ibadah haji itu perlu yang namanya bekal ya. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan ya. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa membekali diri ya, membekali diri sebelum menjalankan sebuah amalan ya, membekali diri untuk menyambut ya, sebuah amalan yang akan kita lakukan, itu adalah merupakan sebuah perintah ya, sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Dan demikian pula kita ya Bapak Ibu sekalian bisa ya ataupun sudah menjalani ya bagaimana ketika kita akan melaksanakan ibadah haji, itu persiapannya saja sudah berapa, setahun ya, persiapannya setahun ya, belum dengan persiapan secara materi ya. Jadi persiapan-persiapan yang dilakukan untuk membekali diri sehingga ketika nanti tiba waktunya pelaksanaan kita sudah memiliki ilmu ya. Maka di sini berbekal ya, ataupun menyiapkan bekal untuk menghadapi ataupun menjalani ya perkara ataupun amalan yang akan datang, itu adalah merupakan sebuah kewajiban bagi kita semuanya ya. Bahkan termasuk yang paling besar ya, yang paling besar bekal yang harus kita persiapkan adalah bekal ketika kita nanti kelak akan meninggalkan dunia ini ya. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak membawa bekal ya. Bekal apa? Bekal yang dibawa adalah bekal amal soleh ya, amal kebaikan ya.
ya, amal ketaatan yang telah kita lakukan sebanyak mungkin, ya, kita kerjakan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, ya, semua kita kerjakan dengan keikhlasan, dengan berusaha menjalani semua itu sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW, sehingga dengan harapan dari dua ini, keikhlasan dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, itu akan menjadi sebab, ya, menjadi sebab diterimanya amal soleh itu, yang kemudian amal-amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ya, menjadi bekal, ya, menjadi bekal yang bisa kita gunakan ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, karena bahwa di hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan, ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, pada hari di mana tidak bermanfaat lagi harta maupun anak keturunan, ya, kecuali mereka yang datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang bersih, ya. Dan dalam ayat yang lain disebutkan bahwa orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir ketika mereka menolak untuk masuk Islam, ya, ketika mereka menolak untuk masuk Islam, ya, salah satu jawabannya, ya, bahwa ketika mereka menolak masuk Islam dan diancam dengan neraka, mereka memberikan jawaban bahwa kami punya anak-anak, kami punya kekayaan harta yang bisa menjadi pembela kami, ya, menjadi pembela kami di akhirat nanti, ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, kemudian turunlah ayat innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang kafir, ya, orang-orang yang kafir itu lan tughniya anhum amwaluhum, tidak akan mendatangkan manfaat, tidak akan berguna bagi mereka, ya, harta-harta yang mereka miliki ketika di dunia, dan demikian pula dengan anak cucu mereka, ya. Dilantuhni anhum amwaluhum wa auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka itu adalah bahan bakar dari api neraka. Nah, maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu mempersiapkan diri, kita perlu mengkondisikan keadaan kita, baik secara finansial, secara materi, ataupun secara ilmu, ya. Dan di sini, ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita insya Allah tidak lama lagi akan menghadapi bulan Ramadan, ya, akan menghadapi ataupun akan menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka agar bulan Ramadan yang akan kita laksanakan nanti bisa berjalan dengan maksimal, bisa kita gunakan secara maksimal, maka kita perlu mempersiapkan diri, ya. Kita perlu mempersiapkan diri, ya, menata pikiran dan mempersiapkan secara fisik, ya, untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, dan mengapa kita harus bersiap-siap? Supaya kita nanti ketika berada di bulan Ramadan, kita bisa maksimal dalam memanfaatkan semua keadaan dan waktu yang ada di bulan Ramadan, sehingga tidak ada tujuan yang lain kecuali selesai bulan Ramadan Allah akan menjadikan diri kita sebagai hamba-hambanya yang dipilih untuk merdeka dan selamat dari siksa api neraka, ya. Karena sangat merugi sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika itu Rasulullah bersama para sahabatnya dan beliau tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin 3 kali, ya. Jadi bukan qabul, qabul, qabul. Jadi sudah selesai, ya. Ada yang bilang sudah selesai, ada yang bilang ini belum selesai, ya.
yang menganggap sudah selesai yang nomor 2, yang menganggap belum selesai yang nomor 1 dan 3. Ya. Ya. Jadi dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengatakan amin, amin, amin. Dan para sahabat pun bertanya kepada Nabi, ya, ada apakah wahai Rasulullah SAW, ya, ketika engkau tiba-tiba mengucapkan amin, amin, dan amin. Maka kemudian Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya malaikat Jibril datang menemuiku dan mengatakan bahwa rohima anfu rajulin, ya, bermakna khoba wa khosaro, sangat merugi, ya, sangat merugi dan akan sangat kecewa bagi seorang mukmin, bagi seseorang, ya, dalam 3 hal, yang mana ketika menghadapi 3 hal ini tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah sungguh sangat merugi bagi seseorang yang ketika dia mendengar namaku disebut, ya, walam yusolli alayya. Sangat merugi bagi orang yang dia mendengar namaku disebut, yaitu nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tapi dia tidak mau bersolawat kepadaku. Nah, sangat merugi karena ketika dia tidak mau bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, akan luput darinya pahala yang besar. Ya. Jadi dia tidak akan mendapatkan pahala yang akan didapat oleh orang yang berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dzukirtu indahu walam yusolli alayya. Ya, jadi namaku disebut, tetapi dia tidak mau berselawat kepadaku. Kemudian yang kedua adalah sungguh sangat merugi, ya, sungguh sangat merugi bagi orang yang adraka walidayhi au ahadahuma, bagi orang yang menemui, ya, seorang anak yang mendapati dan menemui, ya, masih mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya sampai usia tua, sampai usia lanjut, walam yudkhilhul jannah, dan akan tapi itu tidak menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga. Ya, ini yang kedua. Nah, dan ternyata memang fase seorang anak menemui ataupun seorang anak mengalami fase orang tuanya yang sudah sepuh itu luar biasa ujiannya. Maka balasannya surga kalau bisa melewati ujian tersebut, bisa memanfaatkan kesempatan tersebut, ya. Apalagi kalau orang tua itu sudah benar-benar sepuh, bahkan sudah kadang sudah pikun. Nah, itu ujian tersendiri. Nah, dan bagi kita Bapak Ibu sekalian, mungkin sekarang fase kita ada yang menghadapi orang tua, atau fase kita sekarang menjadi orang tua itu sendiri, ya. Jadi fase kita mungkin menghadapi, ya, ataupun fase kita sebagai orang tua yang masuk di usia lanjut. Dan di sini ujiannya sangat besar karena akan kita temukan dan ataupun kita akan mengalami hal-hal yang terkadang itu di luar perkiraan kita. Ya, tapi jika kita bisa bersabar, kita tetap merawat kedua orang tua kita ataupun salah satu dari keduanya, kita tetap bisa berbakti kepada orang tua kita, maka balasannya adalah surga. Ya, maka balasannya adalah surga. Ya, dan kami banyak ataupun sering mendengar bagaimana bagaimana orang tua ketika sudah masuk usia sepuh itu melakukan hal-hal yang itu di luar prediksi, ya. Jadi di luar prediksi. Nah, dan itu sebetulnya jika kita menyadarinya dan kita menyikapinya, kita berusaha untuk memahaminya, sebetulnya itu adalah kondisi di mana apa yang kita lakukan di waktu kita dulu masih kecil,
Ya, ketika dulu kita mungkin masih balita, masih usia di mana rasa keingintahuan kita sangat besar sehingga melakukan hal-hal yang itu itu bisa membuat orang tua kita menjadi menjadi marah ataupun menjadi kok bisa dan seterusnya, ya. Ini hal-hal ini terjadi, ya. Maka di sini sangat merugi kalau seorang anak mendapati orang tuanya sampai usia lanjut tapi tidak bisa menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga. Dan yang ketiga, ya, ini adalah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa sungguh sangat merugi bagi orang yang dakhul alaihi syahrul Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur dan usianya untuk masuk di bulan Ramadan, untuk bisa menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Dia memiliki kesempatan untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan, tapi falam yughfar lahu, ya. Karena kesempatan itu tidak dimanfaatkan dengan maksimal sehingga kemudian bulan Ramadan itu berlalu, ya. Bulan Ramadan itu berlalu, ya, selesai, dan dia tidak termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa? Karena bisa jadi, ya, seorang muslim itu ataupun orang tersebut menganggap ya bulan Ramadan sebagaimana bulan-bulan yang lainnya, hanya bedanya puasa. Kemudian juga bulan Ramadan karena sudah menjadi rutinitas tiap tahun, ya, sehingga dia tidak berusaha untuk mengilmuinya, tidak berusaha untuk bagaimana nanti ketika bulan Ramadan datang, ya, apa saja yang bisa saya lakukan, apa saja yang ibadah-ibadah yang bisa saya maksimalkan, ya, selain tentunya puasa Ramadan, ya. Ketika seseorang menganggap itu adalah seperti bulan-bulan yang lain, ya, hanya bedanya di sana ada puasa sehingga dia mencukupkan diri dengan berpuasa itu, ya, dan tidak melakukan ibadah yang lainnya, maka dengan mencukupkan diri itu yang terkadang ilmunya juga tidak memadai, tidak mencukupi, sehingga dia merasa sudah puasa, sudah merasa melakukan kewajibannya, tapi tidak menyadari bisa jadi di sana ada hal-hal yang menyebabkan puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 langkah di sini ada 10 langkah bagi kita sebagai seorang muslim untuk mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang pertama adalah at-taubah as-shadiqah. Ya, bertaubat. Ya, bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun tobatnya adalah merupakan perbuatan yang hendaknya selalu kita lakukan setiap hari. Ya, jadi mohon ampun kepada Allah itu adalah satu amalan yang kita lakukan setiap hari dan selalu kita ucapkan setelah kita melaksanakan sholat fardu, ya. Setelah melakukan sholat 5 waktu, ya, kita mengucapkan ataupun kita berzikir. Yang pertama adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kan artinya aku mohon ampunan kepada Allah, ampunilah dosa-dosaku, aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi sekali lagi terkadang memohon ampun kepada Allah itu karena sudah menjadi kebiasaan, itu menjadikan yang keluar dari lisan kita ini tidak connect dengan hati. Artinya apa? Artinya bahwa lisannya mengucapkan ya Allah aku ampunilah aku, ya Allah aku mohon ampunan padamu, itu hanya di lisan, tidak muncul ataupun tidak berasal dari dalam hati. Pada sesungguhnya bertobat kepada Allah itu yang paling utama adalah penyesalan yang datangnya dari hati. Maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala
kemudian juga menyelesaikan urusan-urusan yang masih berhubungan dengan sesama manusia. Jika ada hak-hak yang menjadi kewajiban kita untuk kita berikan dan kita kembalikan kepada orang lain, maka hendaknya itu diselesaikan. Mengapa? Agar ketika nanti di bulan Ramadan kita sudah lepas dari tanggungan-tanggungan, hati kita juga menjadi lapang, hati kita menjadi tenang, sehingga siap untuk beribadah ya selama bulan Ramadan dengan ketenangan. Kemudian yang kedua adalah doa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa apa? Berdoa agar yang pertama disampaikan usia kita sampai bulan Ramadan. Ya, dan ini adalah menjadi kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Ya, menjadi kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, yaitu apa kebiasaan mereka? Mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Ya, sudah 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah, dan doanya adalah agar usianya dipanjangkan, ya, agar usianya dipanjangkan hingga bisa masuk ataupun sampai di bulan Ramadan. Nah, kemudian selain agar usianya dipanjangkan, juga agar bisa dimudahkan dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan bulan Ramadan tersebut. Ya, jadi dua hal. Yang pertama agar usia kita sampai di bulan Ramadan. Yang kedua adalah agar Allah memberikan kemudahan dan taufik serta bimbingannya ya kepada kita, sehingga bisa menjalankan ataupun bisa memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan maksimal. Ya. Kemudian berikutnya Bapak sekalian yang muliakan, yaitu ini juga sangat penting, ibra'udz zimmah minasyiyamil wajib, yaitu menyelesaikan hutang-hutang puasa kita, ya, menyelesaikan hutang puasa wajib kita yang masih menjadi tanggungan kita. Ya, jadi ini perlu menjadi perhatian kita bersama, terutama untuk para wanita. Dan sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa ya, dulu ada kewajiban ataupun hutang puasa di bulan Ramadan, ya, dan aku tidak mampu untuk mengqadha, ya, mengqadha puasa Ramadan ataupun puasa yang aku tinggalkan di bulan Ramadan illa fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Ya, kecuali di bulan Sya'ban, artinya bahwa tinggal sebulan sebelum Ramadan, ya, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha baru bisa mengqadhanya. Ya, maka ini hendaknya menjadi perhatian setiap muslim, menyelesaikan tanggungan, ya, menyelesaikan tanggungan puasa wajib yang telah dia tinggalkan di bulan Ramadan yang telah lalu. Ya, meskipun ini baru bisa melaksanakannya di bulan Sya'ban. Ya, dan ini adalah salah satu yang menyebabkan mengapa Rasulullah SAW juga beliau banyak puasa di bulan Sya'ban, yaitu mengkondisikan dan menyesuaikan dengan istri beliau yang memang baru bisa puasa wajib, menyaur ataupun mengqadha puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Ini juga menjadi petunjuk bagi kita para suami, bagi para kepala rumah tangga, ya, pada para suami ketika istri masih memiliki kewajiban puasa yang harus dia selesaikan dan menyelesaikannya di bulan Sya'ban, maka sebagai bentuk solidaritas dan dukungan, ya, maka bapak-bapaknya juga ikut puasa. Ya, inilah yang disebut ataupun yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari hadis ini Ibnu Hajar rahimahullah beliau mengatakan, dari hadis ini bisa diambil pelajaran bahwa tidak boleh mengakhirkan ataupun
tidak boleh menunda-nunda mengqadha puasa sampai masuk bulan Ramadan berikutnya. Ya, tidak boleh. Jadi tidak boleh. Tapi kalau terlanjur bagaimana? Ya terlanjur ya berarti tetap menjadi tanggungan setelah Ramadan berikutnya. Ya. Jadi bukan kemudian mergo ora oleh terus berarti dianggap lunas ya. Itu kan enggak masuk di sini ya. Jadi Ibnu Hajar mengatakan dari hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh menunda mengqadha puasa, menundanya sampai masuk bulan Ramadan berikutnya. Ya. Dan mergo kahanan bagaimana? Ya mungkin karena lupa atau satu dan lain hal, ya tetap itu menjadi tanggungan. Nah, dan inilah tanggungan-tanggungan kewajiban inilah yang kemudian bahkan menjadi tanggungan ahli warisnya kalau orang yang memiliki kewajiban puasa ini meninggal. Ya, jadi masih punya hutang puasa ataupun punya tanggungan puasa baik itu Ramadan ataupun puasa nazar. Nah, maka kita ya perlu memperhatikan ketika mungkin ada orang tua kita ya yang mengatakan bahwa kowe tak tirakati ben sukses, kan kadang gitu. Ya, saya tirakati. Jadi saya akan kalau kamu nanti lolos, kamu nanti lulus, saya akan puasa. Saya bernadar akan puasa 3 hari. Ya, atau puasa berapa? Ya, itu namanya puasa nadar. Nah, maka ini hendaknya menjadi perhatian ketika seorang orang tua mengatakan demikian, ya anak harus memperhatikannya dan mengingat-ingatnya karena ini adalah puasa nazar, dan puasa nazar itu adalah puasa yang wajib dilakukan. Nah, jadi Rasulullah SAW mengatakan man mata wa alaihi saum sama anhu waliyuhu atau kama qala alaihi salatu wasallam. Barang siapa yang meninggal dan masih ada tanggungan puasa, maka maka keluarganya lah, kerabatnya lah yang memuasakannya ataupun menggantinya dengan menjalankan ibadah puasa. Ya. Dan ini bisa dibagi-bagi ya. Jadi kalau misalnya punya hutang puasa 10 hari. Nah, kemudian anaknya ada 4 atau 5, ya masing-masing satu-satu. Kemudian ada cucunya berapa, nanti cucunya juga berpuasa. Nah, maka ini bisa dilakukan seperti ini ya. Tapi kalau anaknya cuma satu-satunya dan dia yang ini ya dia sendiri yang mengerjakannya ya. Jadi intinya bahwa orang yang meninggal dan masih punya tanggungan puasa yang dia tinggalkan semasa hidupnya ketika masih sehat, maka ini wajib diselesaikan oleh kerabat dan ahli warisnya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian yang hendaknya menjadi persiapan kita yaitu at-tazawwud bil ilm, yaitu mempersiapkan diri dengan membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan seputar hukum-hukum puasa, selain mengetahui dan mempelajari keutamaan Ramadan. Ya, jadi membekali diri. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian terkadang untuk naik jabatan kan biasanya ada pelatihan ataupun pembekalan sebelum naik jabatan. Nah, supaya apa? Supaya nanti ketika menduduki jabatan tersebut dia tahu apa wewenangnya, apa kewajibannya, ya, apa yang harus dia lakukan dan seterusnya. Dan itu biasanya sangat antusias sekali. Ya, jadi pelatihan karena mau naik jabatan. Nah, itu mau berapa hari pun tetap dijalani ya. Kadang ninggal bocah ya ditinggal. Ya, ini dalam hal duniawi. Maka sesungguhnya dalam hal akhirat, dalam hal termasuk diantaranya adalah
bulan Ramadan, maka hendaknya kita perlu membekali diri dengan ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum masalah puasa, termasuk pula dengan keutamaan-keutamaan yang melekat ataupun yang ada di bulan Ramadan serta ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Yang berikutnya Bapak sekalian, yaitu bersegera menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang dapat menyibukkan dirinya di bulan Ramadan. Ya, jadi menyegerakan ataupun segera menyelesaikan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang bisa menyibukkan diri kita di bulan Ramadan untuk beribadah. Ya, jadi segera diselesaikan yang memang itu pekerjaan yang sifatnya bisa diselesaikan. Tapi kalau itu pekerjaan yang memang menjadi kewajiban sehari-hari, menjadi rutinitas sehari-hari, ya tidak bisa segera diselesaikan. Ya, tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang memang itu secara jenis pekerjaannya memang bisa diselesaikan. Misalnya orang yang bekerja di proyek, misalnya dia punya kontrak, dia sebagai seorang kontraktor misalnya, ya. Kemudian dia punya pekerjaan untuk membangun rumah dan sebagainya, maka itu bisa diselesaikan, ya, karena sifatnya adalah mengerjakan satu pekerjaan yang itu bisa selesai tuntas. Nah, adapun jika itu kewajiban sebagai seorang pegawai, kewajiban sebagai seorang karyawan, ataupun memang itu menjadi pekerjaan kita sehari-hari, ya maka ini tetap dilaksanakan, ya, dengan sebaik-baiknya, karena itu juga kewajiban kita. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, yaitu anjuran untuk duduk quality time dengan keluarga. Ya, jadi duduk sengaja meluangkan waktu, ya, kalau seorang bapak, ya, meluangkan waktu untuk berkumpul dengan anak istri dan cucunya, ya kumpul-kumpul, ya. Tapi kumpul di sini bukan hanya sekedar kumpul makan-makan dan sebagainya, tapi alangkah baiknya, ya, akan lebih bermanfaat lagi kalau ketika kumpul ini kemudian di dalamnya disampaikan mengenai persiapan ataupun bagaimana berpuasa dengan baik. Bagaimana kemudian seorang kakek ataupun seorang bapak memotivasi anaknya yang masih kecil supaya bisa latihan puasa, ya. Motivasi di sini karena masih anak-anak, kadang nanti bilang, ya, nanti kalau bisa puasa akan dikasih hadiah, ya, kalau bisa puasa full, ya, seharinya dikasih uang sekian misalnya. Ini tidak apa-apa sebagai motivasi anak-anak yang baru latihan berpuasa. Nah, jadi memang meluangkan waktu untuk berkumpul dengan keluarga yang di sana isinya berkaitan dengan persiapan menghadapi bulan Ramadan dan juga motivasi kepada anak-anak, terutama yang masih kecil, untuk latihan puasa. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, menyiapkan yang bisa kita lakukan adalah menyediakan ataupun menyiapkan beberapa buku yang mungkin bisa kita baca selama di bulan Ramadan, ya. Jadi menyediakan buku apa saja, meskipun yang paling utama buku khususnya tentang puasa di bulan Ramadan, ya, ataupun buku tentang tauhid, tentang akidah, yang itu bisa menjadi bahan bacaan kita selama di bulan Ramadan, dan itu bisa kita selesaikan, ya, atau setidaknya memberikan ataupun menghadiahkan buku tersebut, ya, supaya menjadi bacaan kaum muslimin ketika berada di masjid, ya, karena terkadang ataupun yang sering kita lihat bulan Ramadan itu kan kadang lemes, selesai sholat itu tidak langsung keluar dari masjid, tapi masih baring-baring, masih duduk-duduk, ya, karena di masjid dingin, ya, di luar panas. Nah, kesempatan duduk di sini, ya, maka bisa dimaksimalkan dengan menyediakan buku-buku ataupun Al-Quran yang bisa menjadi bacaan. Kemudian
Yang berikutnya adalah puasa di bulan Sya'ban sebagai persiapan puasa di bulan Ramadan. Ya, persiapan ini sebagai latihan. Ya, tentunya bagi mereka yang memang tidak terbiasa berpuasa. Ya, jadi sebagai latihan, dan memang Rasulullah SAW ya disebutkan dalam riwayat bahwa beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa seperti salah satu sebabnya adalah karena beliau mengkondisikan karena istrinya yang berpuasa. Istrinya puasa wajib, Rasulullah puasa sunnah. Nah, bebaskan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala disebutkan dari Abu Bakar Al-Balkhi bahwa bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk mengairi dan menyirami tanaman tersebut, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk menuai ataupun memanen tanaman yang sudah kita tanam. Ya. Dan dia mengatakan pula bahwa bulan Rajab itu seperti angin, ya. Kemudian bulan Sya'ban itu seperti awan, dan bulan Ramadan itu seperti turunnya hujan. Nah, sehingga ya, barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab dan tidak menyiraminya di bulan Sya'ban, ya bagaimanakah dia akan memanen? Ya, dia bisa memanen amal-amalan ibadah di bulan Ramadan. Maka di sini mempersiapkan diri salah satunya adalah dengan berbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang berikutnya Bapak sekalian yaitu qiraatul Quran, banyak membaca Al-Quran. Ya. Dan sebelumnya berkaitan dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini juga disebutkan bahwa salah satu sebabnya yang pertama tadi karena istri beliau berpuasa, maka beliau juga berpuasa. Yang kedua adalah disebutkan dari sahabat Usama bin Zaid, di mana dia berkata, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa selama 1 bulan, ya, yang paling banyak engkau lakukan selain di bulan Sya'ban. Maka kemudian Nabi menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Ya, bulan Sya'ban adalah bulan di mana kebanyakan manusia, kebanyakan kaum muslimin mereka lalai. Ya, mereka lalai dengan bulan Sya'ban ini. Ya, karena bulan Sya'ban ini berada di antara Rajab dan Ramadan. Ya. Dan itu adalah bulan Sya'ban adalah bulan di mana amalan-amalan manusia, amalan-amalan seorang hamba itu dilaporkan dan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim, dan aku suka seandainya catatan amalanku diangkat dan dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Ya. Yang berikutnya Bapak sekalian yaitu qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Disebutkan bahwa karena yuqal syahru Sya'ban syahrul qurra. Bahkan Amr bin Qais idza dakhala syahru Sya'ban aghlaqa hanutahu wa tafarragha liqiraatil Quran. Jadi bulan Ramadan adalah bulan disebutkan bahwa bulan Sya'ban adalah bulannya para qurra. Ya, bulannya para pembaca Al-Quran. Ya, sehingga ketika masuk bulan Sya'ban, dulu para ulama salaf mereka mulai berkemas-kemas ataupun mulai bersiap-siap ya, dengan banyak membaca Al-Quran dan menepikan dulu kegiatan yang lainnya. Ya, bahkan nanti ketika di bulan Ramadan ada sebagian ulama yang sengaja menutup kajian fikihnya, menutup kajian-kajian yang dilakukan, diganti dengan kajian Al-Quran, ya, diganti dengan kajian membaca Al-Quran. Nah, maka di sini membaca Al-Quran itu adalah satu amalan yang diperintahkan, ya, setiap waktu, setiap kesempatan yang ada, yang kita miliki. Ya,
Jadi kita memang dianjurkan untuk membaca Al-Quran, tapi anjuran itu akan semakin ditekankan, akan semakin menjadi penegasan, yaitu ketika masuk di bulan Ramadan. Ya, jadi ini kaitan dengan memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi bisa ada progresnya, Bapak Ibu sekalian, mungkin sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kesibukan, sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan, berprogres. Ya, berprogres di sini bahwa kita berusaha meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Ya, jadi kualitas bacaan Al-Quran kita ya hendaknya setiap tahun itu bisa meningkat dan meningkat. Ya, sehingga dengan itu ya ada perkembangan. Ya, ada perkembangan ketika Al-Quran itu kita sudah bisa membaca dengan baik, bacaan kita sudah baik, kemudian kita bisa menghafalnya. Ya, karena jangan dianggap yang bisa menghafal Quran itu hanya yang masih muda-muda saja. Ya, orang yang sudah sepuh pun memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menghafal Al-Quran, asal ada niat dan tekad. Ya, karena tidak sedikit ataupun kita juga sering mendengar ya berita, mendengar ada orang yang usianya sudah 80 tahun ya dia hafal Quran. Ya, bahkan ada sebuah kisah yang disebutkan karena tekad ada seorang wanita usianya sudah 80 tahun lebih berusaha untuk menghafal Al-Quran dan akhirnya hafal. Lalu gurunya itu bermaksud dan meminta wanita ini agar bersedia untuk memotivasi orang lain yang mungkin seusia ataupun yang ada di bawahnya agar semangat dalam menghafal Al-Quran. Intinya bahwa bisa menghafal Al-Quran itu meskipun sudah berusia. Ya. Tapi kemudian wanita ini menolaknya karena yang dipahami bahwa menolaknya ya, karena khawatir tidak bisa menjaga keikhlasannya. Tapi kemudian setelah beberapa kali dibujuk, lalu dengan agak berat hati wanita ini mengiyakan, menyanggupinya. Tapi kemudian qadarullah dengan kesanggupan itu sehari sebelum acara tersebut wanita ini meninggal. Ya, wanita ini meninggal. Kemudian gurunya pun mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui terhadap wanita ini. Mungkin wanita ini sangat khawatir dengan keikhlasannya akan tumbuh rasa di dalam dirinya ujub ataupun kesombongan sehingga kemudian Allah menjaganya. Nah, pada intinya bahwa membaca Al-Quran itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh dan kita sebagai seorang muslim juga diperintahkan untuk banyak membaca Al-Quran. Jadi konsepnya bukan membaca Al-Quran di waktu luang, tapi luangkanlah waktu kita untuk membaca Al-Quran. Ya, jadi bukan membaca Al-Quran di waktu luang, tapi luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran. Dan jangan dianggap bahwa dengan membaca Al-Quran itu kemudian waktu kita menjadi tidak produktif. Ya, karena apa? Karena dengan membaca Al-Quran itu waktu yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran itu justru akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu-waktu yang kita miliki justru akan bisa semakin berkah, waktu produktif kita juga akan semakin besar. Ya, jadi membaca Al-Quran itu adalah memang kita meluangkannya, bukan mencari waktu luang. Ya, karena kalau mencari waktu luang itu kadang waktu luang kita lebih mudah kita mencari waktu luang untuk main HP ya daripada mencari waktu luang untuk membaca Al-Quran. Nah, tapi kalau kita meluangkan waktu itu ya memang waktu itu digunakan untuk membaca Al-Quran, artinya bahwa HP disingkirkan, apa-apa yang bisa mengganggu itu disingkirkan dulu, meskipun itu mungkin hanya setengah jam.
ya, ataupun 1 jam, ataupun mungkin bahkan hanya 1/4 jam, tapi memang itu waktu yang dikhususkan untuk membaca Al-Quran, ya. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang mungkin sering kita dengar ataupun Bapak Ibu ketahui berkaitan dengan membaca Al-Quran, yang itu cukup menjadi motivasi dan pendorong agar kita rajin untuk membaca Al-Quran. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan, dan itulah beberapa hal ya yang bisa kita lakukan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, dan malah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kita persiapkan secara ilmu, secara pikiran, secara fisik, ya, dan kita tinggalkan keributan-keributan di media sosial, kita tinggalkan keributan-keributan di WA, ya, kita tinggalkan hal-hal yang itu membuat kita tidak produktif, ya, karena kalau itu kita ikuti itu nggak ada habisnya, ya. Mengikuti perkembangan ataupun permasalahan yang ada sekarang, masalah tentang misalnya pemilu misalnya, ini menjadi perbincangan-perbincangan yang tidak ada ujungnya. Nanti kalau sudah ada ujungnya selesai, akan ada lagi pembicaraan, akan ada lagi diskusi-diskusi yang itu membuat waktu kita kurang bermanfaat. Pada Rasulullah SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuknya, ya. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan saja, meskipun di bulan Ramadan tentu lebih ditekankan lagi agar kita bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sampaikan masalah menjelang bulan Ramadan itu ada, kalau istilah sininya mungkin doa bapak yang paling baik, kita mungkin masuk mungkin ke orang tua, mungkin kalau dengan sekitarnya kita ada doa yang mungkin lebih baik, doa yang lebih maju lah istilahnya, ringan tapi maju. Dan yang kedua, masalah bulan Ramadan Pak, saya sampaikan. Tadi saya lihat kata saya dengar ada banyak sekali materinya, dari ini ada ini. Mungkin ada amalan apa Pak, mungkin yang ringan tapi memberatkan nanti sana itu. Kelihatannya ringan tapi akan di sana timbangannya berat itu Pak. Terima kasih. Ya, baik. Yang pertama yang biasa para ulama salaf dulu, doa yang sering mereka ucapkan, meskipun ini bukan doa dari Rasulullah, tapi ini adalah kebiasaan para ulama, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini bukan doa dari Nabi, tapi ini doa orang-orang soleh terdahulu, ya, yaitu ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan panjangkanlah usia kami sampai di bulan Ramadan, ya. Kemudian ketika masuk bulan Ramadan itu ada doa secara khusus yang isinya adalah supaya Allah memberikan taufik, kemudahan untuk bisa menjalani bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Yang kedua berkaitan dengan doa, apakah ada doa khusus? Ya, ketika kebiasaan sebagian masyarakat kita ada istilahnya yang namanya nyadran. Nah, maka sebenarnya di sana tidak ada doa khusus, dan sebetulnya juga apakah kebiasaan masyarakat berkaitan dengan nyadran ini bisa kita kaji dari secara pensyariatannya.
Jika ini adalah kebiasaan masyarakat, ya biasanya kan mereka datang ke kuburan untuk ziarah, kemudian bersih-bersih makam dan sebagainya, maka sesungguhnya tidak ada tuntunan secara khusus bagi kita untuk ziarah makam di bulan Sya'ban atau yang dikenal dengan istilah nyadran tadi, karena ziarah itu sewaktu-waktu bisa kapan saja, ya sewaktu-waktu bisa kapan saja, tidak perlu menunggu di bulan Sya'ban, ya. Ataupun jika memang waktu longgarnya di bulan Sya'ban, ya tidak apa-apa, tapi itu tidak menjadi sebuah keharusan. Artinya bahwa ketika di waktu berikutnya kita tidak bisa, kemudian kita merasa menyesal, merasa kecewa karena tidak bisa untuk berziarah ataupun ziarah kubur. Maka di sini ziarah kubur itu adalah satu hal yang diperintahkan. Bisa dengan kemudian masuk ke pemakaman, mendatangi makam yang kita ziarahi, ya itu juga ziarah kubur lebih khusus. Kita datang ke makam orang tua kita, kemudian kita doakan, atau secara umum kita sesungguhnya ketika melewati kuburan itu sudah bisa kita niatkan ziarah kubur. Karena apa? Karena ketika kita melewati pemakaman ada doanya, ya doa dari Rasulullah SAW bahwa ketika melewati pemakaman itu yang kita ucapkan adalah Assalamualaikum ya ahlad diyar, ya minal mu'minin wal mu'minat, wa inna insyaallahu bikum lahikun, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ya, jadi assalamualaikum wahai penghuni kubur, orang-orang yang beriman, yang laki-laki maupun yang wanita, dan insya Allah kami pasti menyusul kalian. Kita meminta kepada Allah untuk kita dan untuk kalian, ya, afiyah, yaitu agar dijaga oleh Allah dari keburukan. Nah, ini adalah ziarah kubur, dan ini merupakan satu syariat yang dianjurkan karena bisa mengingatkan kita tentang akhirat, ya, bisa mengingatkan kita tentang kematian, ya, sehingga obsesi kita untuk mendapatkan dunia ini bisa direm, ya, jadi bisa direm. Jadi ketika ziarah kubur, melewati kubur, kemudian kita berdoa, kemudian akan tumbuh ataupun akan muncul dalam benak kita bahwa kita pun akan menyusul mereka, kita akan akan dikubur juga, kematian pasti akan datang. Nah, sehingga dengan itu bisa membuat kita untuk lebih mengingat akhirat, tidak terlalu berpanjang angan, dan juga bisa mengerem, ya, obsesi ataupun motivasi kita terhadap dunia ini. Jadi itu bahwa tidak ada doa khusus yang tadi manjur atau bagaimana, ya. Tapi intinya doa itu asal datang dari hati, ya, penuh keyakinan, penuh dengan penghambaan, menghinakan diri di hadapan Allah, pasti akan untuk diijabahi akan lebih besar. Kemudian yang kedua kaitan dengan amalan apa, ya tentunya yang paling prioritas adalah amal yang sifatnya wajib, yang tidak bisa kita tinggalkan, ya, di bulan Ramadan, ya, dan di luar bulan Ramadan tentunya yang wajib itu yang jelas sholat 5 waktu, kemudian di bulan Ramadan puasa, ya, ini yang sifatnya wajib, yang wajib dulu. Nah, kemudian kalau yang wajib ini sudah dilaksanakan, baru, ya, untuk tambahannya yang bisa menambah berat timbangan kita, ya, banyak sekali di sana, misalnya memperbanyak zikir kepada Allah, karena Rasul mengatakan subhanallah walhamdulillahi tamla'ani wa tamla'u ma bainas samawati wal ardh, ya, bahwa dan ucapan zikir subhanallah dan ucapan zikir alhamdulillah, keduanya adalah zikir yang bisa membuat
timbangan kita penuh. Ya, jadi membuat timbangan amalan kita penuh. Maka di sini adalah memperbanyak zikir. Ya, jadi memperbanyak zikir itu bisa semakin memperberat timbangan amal kita. Dan zikir ini amalan yang ringan. Tinggal kita mau atau tidak, tinggal kita sempat atau tidak, ya, karena zikir bisa kita lakukan di mana saja. Ya, jadi baik dalam ketika kita sedang berjalan, ketika kita sedang duduk, ketika kita sedang berbaring, itu kita bisa zikir semua di keadaan itu. Karena yang bergerak adalah lisan kita. Ya, jadi bisa kita ketika kita mengerjakan aktivitas kita, bisa kita isi dengan zikir kepada Allah, ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, atau la ilaha illallah, memperbanyak kalimat tahlil, ya, ataupun zikir-zikir yang lainnya. Nah, itu bisa amalan yang ringan tetapi bisa membuat timbangan amal kebaikan kita semakin berat. Ya, jadi memperbanyak zikir, ya, itu yang paling ringan. Kalau mau dinaikkan lagi dengan memperbanyak sedekah, ya, ataupun melakukan kebaikan. Jadi banyak melakukan kebaikan itu bisa sebagai antisipasi agar kita dijaga dari keburukan. Karena Rasulullah SAW mengatakan sana'ul ma'ruf tapi masari asu. Ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu dapat mencegah hamba tersebut dari keburukan-keburukan yang bisa menimpanya. Ya. Kemudian wasadaqatu fi sirri, sedekah secara diam-diam, sedekah secara rahasia itu dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah terkadang seorang hamba itu dari perbuatan maksiat yang dia lakukan membuat Allah murka, membuat hamba itu layak untuk mendapatkan hukuman, untuk mendapatkan siksa. Tapi karena dia bersedekah secara rahasia, tidak ada yang tahu, dia mana itu sebagai bukti keikhlasannya kepada Allah, maka dengan itu Allah tidak menyiksanya ataupun Allah tidak menghadapnya. Ya, jadi bisa diprioritaskan ya, yang ringan tadi banyak berzikir, kemudian setelah itu bersedekah ataupun berbuat baik, ya, kepada sesama, ya. Demikian, Pak. Ibu-ibu hidup saya. Ibu-ibu monggo. Oke, monggo. Tadi disebutkan kalau jarak berkurang perintahnya itu dalam hadis apa dalam Al-Quran? Itu dalam hadis. Ya. Jadi hadisnya adalah kuntu nahitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Ya, jadi fa innaha tudzakirul maut. Nabi mengatakan dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Dulu itu maksudnya adalah ketika para sahabat baru masuk Islam, itu masih ada unsur-unsur kesyirikan, memuja, mengagungkan kuburan, sehingga banyak kesyirikan yang bisa terjadi, maka dilarang. Tapi ketika keislaman para sahabat sudah semakin kuat, keimanan mereka semakin kokoh, maka kemudian ala fazuruha. Lalu saat ini ingatlah, ya, ziarahlah kubur. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan pada kematian. Ya. Jadi ini dari hadis. Sambung. Ya. Yeah. Kalau satu-satu, Pak. Yeah. Tentang sholat, Pak. Sebetulnya dari berdiri untuk ke sujud itu duluan lutut dulu atau tangan dulu atau bisa selang-seling? Ya, itu merupakan bisa dikatakan sebagai ikhtilaf tanawu atau istilahnya perbedaan
perbedaan cara, bukan perbedaan yang saling bertentangan. Artinya monggo bagaimana dalam hal ini mau lutut dulu ataupun tangan dulu ketika mau sujud, itu dua-duanya bisa dilakukan. Ya, dua-duanya bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya lebih meyakini tangan dulu baru lutut, ya itu boleh dilakukan. Cuma nanti misalnya kalau ketika situasinya badannya lagi nggak sehat, fisiknya sudah mulai melemah, ya jangan dipaksa tangan dulu. Ya nanti bisa jerungup ya. Ya jadi bisa lutut dulu. Jadi sini perbedaan variasi saja. Ya, perbedaan variasi dan dua-duanya bisa dilakukan. Ya bukan perbedaan berkebalikan ataupun yang saling bertentangan. Jadi dua-duanya bisa dilakukan. Kita